Halo, selamat datang di channel Umam Kreatif. Bersama saya Umam di sini. Hari ini kita akan review SAF Iron Man Mark 85 dari Avengers Endgame. Oke, untuk figur ini saya order di CSJK eShop. Kemarin dapatnya 1.185.000. Kalau sekarang kalau saya lihat mungkin harganya kisaran 1.5 atau bisa lebih naik lagi harganya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya Iron Man armor terakhir dari Tony Stark ini, langsung saja cari figurnya karena ini adalah armor terakhir. Oke, untuk boxnya sendiri ini tampak depan ada tulisan Iron Man Mark 85 Marvel Avengers Endgame. Nah, di sini ada logo Bandai Taman Nation, dan di sini ada logo Avengers besar. Sebelah sampingnya ada tulisan Iron Man, dan yang ini ada beberapa pose keren dari Iron Man Mark 85. Kelihatan banget ini warnanya cakep banget di sini. Di bawah ada tulisan warning, dan di bawah sini ada gambar Iron Man dan hologramnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita unboxing. Nah, mungkin saya nggak akan bertele-tele lagi. Untuk aksesoris yang kita dapatkan cuma ini aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang tangan. Yaitu pertama ada tangan yang terbuka seperti ini. Tangan terbuka yang ini, tangan terbuka ini untuk memasukin efek ini ya ke dalam sini. Terus ini rata-rata tangannya terbuka semua. Dan ini ada tangan yang untuk menggenggam untuk tinjunya. Oke, kita dapat beberapa efek di sini. Belum. Nah, untuk tangan ini untuk tembakin repulsernya. Ini tinggal masukin saja, ini ada colokannya, tinggal masukin ke sini. Nah, jadilah ini efek repulser dari Iron Man ya. Jadi ini banyak banget. Ini ada untuk kaki juga bisa. Ini untuk kaki. Ini untuk tangan. Dan ini mungkin lebih kecil lagi untuk tangannya. Oke, sekarang kita coba lihat figurnya ya. Wow, ini catnya keren banget. Jadi beda banget ya dari barang ori sama barang KW. Ada harga, ada kualitas. Ini bener-bener keren banget catnya. Bisa teman-teman lihat ini. Warna merahnya bagus, warna doff emasnya juga bagus. Untuk belakangnya juga detailnya oke. Untuk artikulasinya nggak perlu diragukan lagi lah kalau yang ori ini, nggak ada yang letoy. Oke, untuk bagian detailnya benar-benar keren ini. Warna emasnya dan warna merahnya ini bagus banget catnya. Jadi Iron Man Mark 85 ini lebih seperti versi komiknya ya, dengan bagian lengan dan pahanya itu warna kuning semua. Oke, di sini teman-teman bisa lihat matanya. Mana matanya ini? Nah, matanya itu nampak banget birunya di sini. Warna birunya nampak banget. Katanya kalau yang barang KW itu matanya itu nggak sebiru ini. Dan teman-teman bisa lihat juga di bagian reaktornya ini, yang di tengah ini birunya itu kayak tembus gitu, kayak transparan gitu. Ini keren banget. Ya, ada debu dikit, kita bersihin. Oke, bagian kakinya juga ada diecast-nya sedikit, jadi untuk berdiri pasti kokoh lah. Ini untuk masukin repulser dari kakinya itu. Oke, indah sekali. Untuk catnya dari warna merah metaliknya, terus ada silvernya juga. Warna emas doff-nya juga ini benar-benar padu banget warnanya. Rapi sekali. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah, kalau beli yang ori udah pasti puas banget rasanya. Ya, tapi kalau mau beli yang KW tergantung kondisi keuangan sih. Oke, ini benar-benar keren sekali. Teman-teman lihat. Ajib banget, sumpah. Ini keren sekali.
Untuk bagian kepalanya juga lebih bagus. Oke, kita coba ke artikulasinya. Mungkin ini sama seperti figur-figur yang lainnya yang artikulasinya ya sama saja. Tapi kita coba saja di sini. Oke, di sini kepalanya bisa seperti ini. Sorry. Oke, bisa mendongak lebih ke atas lagi. Bisa diputar pastinya. Bisa ditelengkan seperti ini. Oke, aman. Oke, selanjutnya artikulasi di perut dan torsonya ini. Ini jadi sayap ini bagusnya kita bisa tarik ini. Nah, bisa kita tarik perutnya. Nah, kita zoom dulu. Untuk ini bisa, jadi misalnya kita tarik ini bisa lebih leluasa lagi untuk beloknya ini. Nah, di belakang nampak banget joinnya. Bisa lebih tegap seperti ini. Oke, dibenengkan. Oke, ini bagian perut dan torsonya. Selanjutnya kita ke bagian tangannya. Nah, untuk tangannya seperti biasa, kita bisa naik turunkan ini seperti ini. Bisa diputar juga. Oke. Di bagian sikunya double join di sini. Di bagian telapak tangannya bisa diputar. Dan untuk bagian pangkal pahanya kita bisa tarik ini, bisa kita tarik. Oke, nah ini biar lebih leluasa kita membuat pose tendangnya. Oke, di lututnya juga double join ini. Untuk kakinya bisa diputar, bisa juga ditekukin, cuma ini lumayan keras. Oke, untuk perbandingan antara Mark 85 dengan Mark 50 adalah warna merahnya. Di sini warna merahnya si 85 lebih kinclong, sedangkan di warna Mark 50 di weapon set 2 ini lebih gelap. Oke. Terus yang kedua perbedaannya itu ada di ini, di warna merahnya. Kalau di Mark 50 ini hampir semuanya dominan warna merah, sedangkan di Mark 85 ada warna gold dove-nya. Jadi lebih ke versi Iron Man klasiknya. Jadi kalau para pecinta Iron Man yang suka versi komiknya atau versi klasiknya, Mark 85 ini lebih mendekati seperti itu. Nah, terus untuk bagian reaktornya ini, warna yang 85 ini birunya lebih soft, bisa teman-teman lihat. Sedangkan warna biru yang di Mark 50 ini lebih doff warnanya. Bentuk kepalanya juga berbeda antara Mark 50 dan Mark 85. Oke, untuk si Iron Man Mark 50 ini aksesorisnya itu banyak banget. 3D partnya tuh udah dijual di mana-mana. Jadi kalau teman-teman pengen punya Mark 50, siapin juga budgetnya untuk semua aksesoris yang sama seperti di filmnya. Beda dengan Mark 85 yang kita dapetin cuman ini. Kalaupun ada 3D partnya mungkin ada dapat sayap seperti di filmnya. Sedangkan kita tahu sendiri di filmnya nggak begitu banyak aksesoris yang dikeluarin oleh Mark 85 ini. Nah, alasan saya membeli Mark 50 weapon set 2 ini karena bagian sayapnya, cuy. Jadi sayapnya ini sayap yang harusnya dipakai oleh Mark 85, tapi kenapa Bandai-nya menjualnya satu set dengan Mark 50? Ya seperti itulah marketing mereka. Jadi oke, akan kita coba masukin apakah kira-kira sayap dari Mark 50 ini bisa masuk ke Mark 85. Oke, kita coba ya.
Oke, nah lepas, sekarang sudah lepas dia. Berikutnya kita akan lepas si Mark 50 ini. Jadi tinggal tarik aja sih. Nah, oke, kita lihat apakah kira-kira bisa masuk sayap ini ke Mark 85. Secara kalau lihat ini benar-benar pas kan, sama seperti di filmnya ya kan. Nah, pertanyaannya apakah ini masuk apa enggak? Sedang kalau dilihat-lihat si di sini ini ya ini copot semuanya. Sedangkan kalau di Mark 85 ini kita nggak bisa copot bagian ininya. Coba saya lihat dulu ya. Oke, jadi di sini Bandai jahat banget. Soalnya gini. Untuk melepaskan sayapnya kita harus melepas semua partnya ini seperti ini. Nah, ini seperti di video kita sebelumnya, dia ngelepasin bukan cuman ininya tapi seluruh badannya dilepas. Jadi alhasil si Airman Mark 50 nya seperti ini. Sedangkan si Mark 85 ini cuman kita lepas ininya saja. Ini. Jadi ini nggak bisa dilepas. Jadi untuk apa si sayap ini ada di Mark 50 tapi nggak kompatibel ke Mark 85. Sedangkan ini sayapnya punyanya si Mark 85 ini. Aduh, gimana ini Bandai ini? Ini teknik menghambur-hamburkan uang sebenarnya. Jadi sayap yang harusnya digunakan oleh Mark 85 di satu setting dengan Mark 50 tapi nggak bisa masuk ke Mark 85 nya ini. Kita nggak bisa masukin karena ini di sini udah ada punggungnya, sedangkan di sayapnya juga ada punggung yang nempel ini. Jadi jalan satu-satunya itu adalah menggunakan glue tag. Di sini kita tempelkan glue tag biar bisa masuk ke Mark 85 nya. Padahal ini keren banget loh kalau bisa masuk. Coba saya cari glue tag dulu ya. Oke, ini sangat sayang sekali. Jadi ini saya masukin glue tag di sini. Buat tempelkan ke sini. Kayaknya ini terlalu maksa deh. Intinya bisa nempel aja lah. Nah, seperti ini. Dan nempelnya nggak pas pula tuh. Oke, bentar. Oke, sebentar. Oke, jadi ini hasilnya. Ini saya tempel pakai glue tag di belakangnya. Dan ini maksa banget sebenarnya. Sayang sekali dia nggak kompatibel ke Mark 85. Nah, ini udah keren loh, udah cocok sekali dah. Tuh. Ya kan? Tuh. Jadi saran saya pakai glue tag aja biar cat belakangnya itu aman. Oke. Sebenarnya ini udah bagus dari segi detail catnya. Cuman hanya masalah kecil ini aja, jadi ya nggak masuk. Saya berharap bakal ada 3D partinya, yaitu kalau nggak salah saya memang udah ada yang open order kemarin untuk sayapnya si Mark 85 seperti ini. Ada juga yang open order untuk kepala Tony Stark dan gauntletnya yang dia jentikin jarinya itu sudah ada open order. Ini tinggal teman-teman pilih aja mau cara seperti ini, atau bagi yang punya uang lebih ya bisa belilah yang kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah saya puas dengan figur ini karena ini adalah karena ini adalah armor terakhir dari Tony Stark di filmnya, yaitu adalah Mark 85, dan ini benar-benar keren banget dari segi detailnya, catnya juga keren banget. Ya walaupun ada beberapa kelemahannya sih, seperti ya tadi saya bilang, saya sudah beli Mark 50 cuman nggak bisa dipakai sayapnya ke Mark 85 yang harusnya ini punya dia. Oke, mungkin segini dulu video review dari saya. Jika ada kurang kata mohon dimaafkan. Saya tunggu masukan teman-teman untuk video-video review selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena channel ini selain mereview action figure, Kamen Rider, Marvel, juga kita bisa belajar bareng tentang toys fotografi. Semoga channel ini bisa lebih maju lagi. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.